tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tetap bersamamu. Biar kuasa mengalir di hidup kami. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku tak pernah bersamamu. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang jaga dan senantiasa mengasihi kami. Hadir di tengah-tengah kami, memulihkan, menyembuhkan. Tuhan tetap bersamamu. Terima rohnya. Buka hati untuk Tuhan. Buka hati padamu Yesus. Janganlah kami peduli hati dan kuasa Allah. Baik, rasakan Roh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Kau lembut, Kau adil, Kau kami merasakan hadir-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Kau adil, Kaulah penghidupku, penolongku, hidupku. Kami mau buka hati kami, curahkan Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Mari angkat tangan dua-dua di hadapan buka hati, fokus pada Tuhan pagi hari ini. Biarkan Roh Kudus berkata di hatimu. Biar dia menjamahmu pagi hari ini. Dengan kuasa Allah buka hati, buka hati. Apapun beban permasalahan pagi hari, serahkan pada Tuhan. Dengan kuasa jamah kami dengan kuasa-Mu, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kami perlu jamah Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Mari nyatakan, kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau satu-satunya di hidup kami. Nyatakan pada Tuhan kehidupanmu, karena hanya Tuhan yang mampu memulihkan. Hanya Roh Tuhan yang mampu menyembuhkan. Hanya Roh yang mampu membawa kita keluar dari segala permasalahan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau menyembuhkan kami. Haleluya. Kami perlu Engkau memulihkan kami. Kami perlu Engkau memulihkan keluar dari permasalahan kami. Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Pagi hari saya mau ajak kita semua menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Allah tercurah benar-benar pagi hari ini atas hidup kita. Menaikkan doa-doamu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Nyatakan kerinduanmu yang paling dalam pada Tuhan. Katakan, kami perlu Engkau. Kami perlu pertolongan. Kami perlu Roh Kudus-Mu tercurah atas hidup kami, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak terhilang, agar kami menjadi bagian orang-orang yang dapat merasakan kasih karunia Tuhan yang besar, agar kami dapat menjadi bagian orang-orang yang merasakan berkat anugerah kasih Tuhan atas hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan memulihkan ekonomi kami. Kami perlu Engkau Tuhan menyembuhkan
hadir di hidup kami, berjalan bersama kami, memberikan kekuatan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hidup kami penuh dengan urapan-Mu, biar hidup kami penuh dengan Roh Tuhan. Biar hidup kami menjadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat curahan Roh-Mu Tuhan kami hari. Hidup penuh hidup dengan hadirat, urapiku dengan dirinya, penuhiku penuhi kami Tuhan pagi hari ini. Diraku, urapiku dengan dirinya, penuhiku dengan beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Yesus Tuhan. Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak terima segala pujian, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami boleh ada di sini bersama-sama kami semua Tuhan. Kami rindu Tuhan diperlengkapi dengan urapan. Kami rindu diperlengkapi dengan kuasa. Kami rindu diperlengkapi sehingga kami boleh pergi menyatakan kuasa dan kemuliaan
bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat yang besar bagi sekeliling kami, bagi saudara kami, bagi orang-orang yang masih jauh. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Kami bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merayakan Pentakosta, di mana Engkau memperlengkapi kami semua di dalam nama Yesus. Mari Tuhan ambil alih kami semua. Inilah kerinduan kami. Kami datang dengan hati yang hancur. Kami datang dengan hati yang tulus. Kami datang untuk diperlengkapi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Bapa berkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi biarlah kemuliaan Allah yang turun atas kami Bapa. Di dalam nama Yesus, jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Engkau nyatakan segala kuasa dan kemuliaan Bapa. Sembunyikan hamba di balik kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan segala kekuatan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami tengking ke dunia kekelaman tertaruh senjura maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua, hati kami yang telah dibajak oleh pujian dan penyembahan. Dan kami tahu satu perkara, kami siap terima kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Saya mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun melakukan firman itu hari demi hari, maka kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa kalau kita lihat bahwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kuasa Tuhan mengalir. Di situ kalau kita perhatikan baik-baik, coba kita lihat dulu dalam Yohanes 16. Yohanes 16 itu mulai ayat 4. Tuhan sudah menjanjikan penghibur itu kepada kita semua, ya, kepada murid-muridnya.
Dia berkata kepada mereka, jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menunggu waktu yang tepat. Apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya? Nah, mereka mulai bekerja. Ketika mereka tiba dari Bukit Zaitun, mereka datang ke Yerusalem, mereka masuk, mereka berkumpul bersama-sama, mereka mulai memuji, menyembah Tuhan, mereka mulai berdoa satu dengan yang lain. Semua yang ada di sana, ada dikatakan berapa banyak orang? Ada kira-kira 120 murid. Mereka ada berkumpul di kota. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, apa yang terjadi? Semua orang percaya. Di situ dikatakan semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, ketika hal itu terjadi, mereka semua kaget karena belum pernah terjadi. Dan orang berpikir bahwa mereka lagi mabuk oleh anggur. Nah, itu yang terjadi kalau kita lihat dalam akhir pembacaan ini, dalam perikop ini, bahwa orang mengatakan bahwa di ayat yang 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dan itu yang terjadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang bilang kita gila. Ya, saya sudah melihat banyak hal terjadi, ya, banyak kasus terjadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak bisa menahan mulut kita. Kita tidak bisa menahan apa yang Tuhan Roh Kudus kerjakan dengan mulut kita. Kita mulai berbicara, kita mulai berdoa, kita mulai memuji, kita mulai menyembah. Dan banyak orang berpikir bahwa kita gila ketika kita mulai dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Bagi murid-murid pun demikian. Mereka dibilang mereka mabuk oleh anggur. Nah, kita lihat dulu di dalam Yohanes 16 mulai ayat 4, saya akan bacakan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Roh Kudus itu tidak akan datang kalau Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya. Ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadamu, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatiku berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Itu yang terjadi ketika murid-muridnya sangat berduka cita. Firman Tuhan berkata, mereka sangat berduka cita. Karena apa? Akan kehilangan satu sosok yang luar biasa yang ada bersama-sama dengan mereka. Mereka merindukan Yesus ada untuk memulihkan kondisi Israel. Ya, Dia datang sebagai Raja, bukan Dia datang sebagai Tuhan yang harus mati, harus bangkit dan menyelamatkan. Tetapi mereka rindu untuk Dia datang sebagai seorang Raja. Karena apa? Mereka hidup dalam keterpurukan. Mereka hidup dalam masalah. Mereka hidup dalam jajahan. Mereka hidup dalam tekanan. Itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi. Karena kalau kita perhatikan baik-baik,
Di situ dikatakan ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dia harus pergi, baru Roh Kudus itu dicurahkan, disuruh datang. Untuk apa? Untuk menemani kita semua. Nah, ayat 8. Dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau kita perhatikan baik-baik, Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, ada di mana? Mereka ada di Israel, mereka ada di Yerusalem dan sekitarnya. Yesus keluar dari situ? Tidak. Yesus pergi ke seluruh dunia? Tidak. Kenapa? Murid-murid hanya berpikir dengan sempit. Kenapa? Mereka mau Tuhan mereka ada bersama-sama dengan mereka. Ya, setiap saat ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang dijanjikan, yang akan menemani mereka, yang akan menyertai mereka, yang akan memimpin mereka, yang akan menuntun mereka, yang akan mengajar mereka. Di situ dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Berarti apa? Dia bekerja dengan luar biasa. Dia bekerja dalam setiap pribadi, mengingatkan kita, menginsafkan kita akan segala kejahatan kita. Supaya apa? Kita bertobat. Supaya apa? Kita berbalik kepada Tuhan. Bagaimana kita mau terima Roh Kudus kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Harus bertobat dulu, baru Roh Kudus itu bisa tinggal dalam hati. Harus bertobat dulu, baru Roh Kudus itu bisa ada di dalam kita. Nah, di sini dia dikatakan bahwa ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dan yang kedua, kebenaran. Dan yang ketiga, penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka percaya, mereka sudah melihat begitu banyak tanda mujizat, tanda-tanda ajaib, ya, sakit disembuhkan, ya, mati bangkit. Terus apa lagi? Banyak hal yang Tuhan kerjakan menunjukkan kepada mereka. Setan-setan gemetar dan keluar dari orang-orang yang dirasuk. Nah, itu yang terjadi. Di situ dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Sudah begitu banyak hal yang terjadi, mereka tetap tidak percaya. Ya, mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Terus kenapa? Mereka masih menantikan sesosok yang datang sebagai raja. Tapi mereka tidak tahu yang datang itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Secara fisik dia datang sebagai raja, tetapi yang mereka inginkan. Tetapi yang Tuhan pikirkan bukan itu. Nah, kalau kita perhatikan ayat 9, ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, karena Tuhan akan pergi, dia harus mati. Karena kebenaran firman Allah berkata bahwa Kristus harus apa? Yesus harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Amin. Dia pergi, dia menyediakan tempat buat kita. Dia menjanjikan penghibur itu, dia menjanjikan Roh Kudus itu yang hari ini kita bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia merayakan tentang hari pencurahan Roh Kudus. Nah,
di situ ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, pada akhirnya penguasa dunia ini akan dihukum. Telah dihukum berarti apa? Sudah terjadi, sudah dihukum. Waktunya hanya diberikan waktu. Jadi dia mulai menggoda kita untuk apa? Supaya kita ada bersama-sama dengan dia. Tetap aja mereka menggoda kita untuk kita ada bersama-sama dengan dia. Tinggal bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan atau kita terus mau bergumul dengan dosa, mau terus ada bersama-sama dengan kejahatan. Nah, itu yang terjadi karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Karena apa? Roh Kudus itu belum. Yang tadi ketika Yesus ditangkap, apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya? Mereka semua melarikan diri. Ya, mereka meninggalkan apa yang sudah diajarkan. Mereka menjadi penakut semua. Mereka tidak punya keberanian sedikit. Tetapi ketika mereka diperlengkapi, apa yang terjadi? Mereka rela mati. Ya, mereka rela mati. Karena apa? Ada satu kuasa, ada power yang begitu gede, yang begitu besar terjadi dalam hidup mereka. Mereka dipenuhi dengan kuasa yang dahsyat. Ketika hari Pentakosta itu terjadi, pola pikir mereka diubah, hidup mereka yang lama dipulihkan, cara berpikir mereka yang tadinya penakut akhirnya sekarang kembali. Mereka berani menghadapi segala sesuatu. Mereka rela mati untuk tetap memegang prinsip mereka. Dan itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti apa? Segala sesuatu, rahasia-rahasia tentang kebenaran firman Tuhan itu akan disingkap, akan dibukakan, sehingga apa? Kita mengerti, kita memahami tentang kebenaran firman itu. Ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus mengartikan itu dalam hidup kita, sehingga apa? Kita mengerti, kita pahami, kita lakukan firman itu dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Nah, itu yang harus yang dikerjakan. Ya, ketika fungsi dari Roh Kudus itu, ini yang harus kita tahu. Yang pertama, dia menginsafkan dunia akan dosa. Berarti apa? Kita harus bertobat. Mau terima, mau kita diperlengkapi, berarti hati kita harus bertobat. Hati kita harus bersih. Hati kita tidak dipenuhi dengan iri hati, tidak dipenuhi dengan segala macam kejahatan. Ada yang masih iri hati, ada yang masih marah, ada yang datang tadi pagi masih kesal karena mungkin mobilnya diserempet atau motor diserempet. Ada yang masih marah-marah, tinggalkan itu. Dia mau datang kepada kita kalau hati kita mau buka hati, mau terima dia. Amin. Kita mau buka hati dan terima dia, dan dia akan tinggal dalam hati kita. Dia akan tinggal dalam hati kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan membaharui hidup kita.
Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang akan datang. Itu pasti akan diberitahukan kepada kita. Tuhan akan kasih tahu, Tuhan akan meluputkan kita, ya. Karena apa? Roh Kudus yang ada dalam kita. Kalau kita bikin salah, hari-hari ini kalau kita bikin salah, jantung kita mau copot. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Dia menegur kita. Kalau kita berkeras, Dia akan meninggalkan kita. Dia akan membiarkan kita. Tapi kalau kita sadar, oh jangan, kita stop sampai di sini. Berarti apa? Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Minta Dia untuk membaharui kita, minta Dia memperlengkapi kita, sehingga apa saja yang kita kerjakan pasti jadi berhasil. Amin. 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 Haleluya. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu. Nah, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, Dia mau datang kepada kita, tetapi kita harus benar-benar dipulihkan. Ya, kita benar-benar harus bertobat. Kita benar-benar harus meninggalkan kejahatan kita. Pikiran, hati kita, rancangan-rancangan yang jahat dalam hati kita, itu kita mesti singkirkan. Iri hati, dendam, amarah yang ada dalam hati kita, yang tidak mau mengampuni, itu harus disingkirkan. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dalam hati kita? Karena hati kita dipenuhi dengan segala hal itu, ya, yang tidak mau mengampuni. Ada yang masih tidak mau mengampuni? Saya rasa di sini tidak ada. Tapi, nah itu yang terjadi. Berarti apa? Harus kita lepas. Harus kita lepas dari hidup kita, sehingga kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa, leluasa dalam hidup kita, dalam hati kita. Dia akan bekerja dengan ajaib. Dia akan memimpin kita, Dia akan menuntun kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Dia terus ada bersama-sama dengan kita. Dia ada dalam hati kita. Amin. Jadi ketika Dia menegur hati kita, hati kita, jantung kita mau putus, mau copot, ya. Oleh sebab itu sadar hari-hari ini, sehingga kita undang Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita undang Dia tinggal dalam hidup kita. Kita undang Dia ada dalam hidup kita, memimpin kita, menuntun kita. Amin. Amin. Seberapa banyak kita yang rindu untuk dibaharui pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kita perhatikan lagi. Coba kita lihat dalam ayat 15 dalam Kisah Rasul 2. Orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka
akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan itu yang terjadi. Ya, Tuhan mau memperlengkapi kita semua dengan karunia-karunia roh. Jadi ketika kita diperlengkapi, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Tuhan tahu kerinduan kita masing-masing, porsi ya, hidup kita masing-masing dengan porsinya masing-masing. Oleh sebab itu, berapa banyak kerinduan kita, seberapa besar kerinduan kita untuk diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan pagi hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, kita lapar dan haus kepada Tuhan, kita minta dengan iman, Dia akan memenuhi hidup kita, Dia akan memenuhi seluruh kita, Dia akan memperlengkapi kita, sehingga kita melangkah dengan satu power yang luar biasa, satu kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Amin. Mari Pak. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita. Kita siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia datang untuk membuat kita insaf akan segala dosa kita. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Haleluya. Mari kita tinggalkan ketidakpercayaan. Masih ada ketidakpercayaan dalam hati kita. Kita buang itu jauh-jauh dari hidup kita. Minta Tuhan angkat itu daripada kita. Apapun yang masih mengganggu kita, masih menghambat kita, mungkin karena amarah kita, mungkin karena sakit hati kita, mungkin karena kita tidak mau mengampuni. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya minta mari kita selesaikan ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory bagi. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Buka hati kita selebar-lebar. Buka hati kita selebar-lebar. Haleluya. Kita serahkan semua hidup kita sama Tuhan. Serahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan mengenal kita jauh lebih dari kita sendiri mengenal hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Mari Tuhan, Engkau sadarkan kami semua akan setiap pelanggaran-pelanggaran yang telah kami kerjakan. Ingatkan kami semua pada hari ini, sehingga kami datang kepada Engkau. Kami datang kepada Engkau membawa semua hati yang bersih, hati yang tidak ada apapun juga yang mencemarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia siap untuk melawan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau dengar setiap seruan kami Pak. Engkau dengar setiap pergumulan kami. Hari-hari ini betapa sulit, begitu sulit kami menjalani hari-hari ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Roh Kudus ada beserta dengan kami, yang siap menolong kami, siap membawa kami, siap menuntun kami. Haleluya. Glory bagi.
Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini setiap seruan kami, kami bawa kepada Engkau. Angkat setiap beban kami, angkat setiap dosa kami, angkat setiap pelanggaran kami. Engkau membuang setiap pelanggaran kami sejauh timur dari barat. Engkau melempar setiap dosa-dosa kami, dan Engkau tidak mengingat-ingat lagi. Terima kasih. Glory bagi Yesus. Glory bagi Tuhan, Engkau telah pulihkan kami. Kami rindu Bapa, kami rindu untuk diperlengkapi dengan urapan. Kami rindu diperlengkapi dengan kuasa. Oh haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau benar di sini. Kau lembut, Kau manis, Kau untuk rohmu turun.
seluruh rapat mengalir dalam setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Engkau, mulialah Engkau. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Ampuni dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari minta dengan sungguh-sungguh, Dia memenuhi dalam hati. Mari angkat kedua tangan kita mari angkat kedua tangan kita berserah kepada lepaskan beban, memenuhi semua dengan kuasa, dengan hati
Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau. Engkau telah memenuhi kami. Engkau telah memperlengkapi kami dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan melangkah dalam takut akan Engkau. Kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau ada di depan kami, Engkau ada di samping kami, bahkan Engkau ada di belakang kami. Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami. Walaupun dalam hari-hari yang sukar dan sulit ini, tapi kami percaya satu hal, Roh Kudus ada beserta dengan kami. Engkau Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami tidak akan takut menghadapi apapun juga. Dan kami tahu, apapun yang kami kerjakan, pasti berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau meteraikan ini semua di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau meteraikan itu semua dalam kami Tuhan. Dan kami diperlengkapi dengan urapan, kami diperlengkapi dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau mengingatkan kami, Engkau meneguhkan kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Ada persembahan spesial yang kita persiapkan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat setiap persembahan. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami datang membawa setiap persembahan kami. Ambil alih dan pimpin kami. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Yesus, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Engkau berkati kami kembali dengan ajaib. 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun dalam minggu ini? Gak ada ya? Oh, gak ada. Ya. Minggu depan kita ibadah sebagaimana mestinya setiap hari Minggu. Ada yang pengumuman tambahan? Gak ada. Oke. Kalau tidak ada, dari saya juga tidak ada, dan kita mau mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu.
Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa di hari ini kami merayakan Pentakosta bersama-sama Tuhan. Di tempat ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, kami tahu satu perkara, bahwa Engkau telah memperlengkapi kami, Engkau telah memeteraikan kami, karena di dalam diri kami ada tanda-tanda milik Kristus Tuhan. Dan Engkau bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami. Engkau pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Kemanapun kami berlangkah pergi, dimanapun kami berada, Engkau berada beserta dengan kami. Dan Engkau buat kami menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua dan urapi kami semua. Pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat yang besar bagi banyak orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau pakai kami dengan heran, dengan dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat yang sakit dalam jemaat ini Tuhan. Engkau lawat mereka dimanapun berada, yang tidak kami ketahui, tapi Engkau Allah yang mengetahuinya Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau bangkitkan iman mereka, Engkau bangkitkan mereka sehingga mereka kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Mereka sembuh, mereka pulih oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu yang tidak hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Mari Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka. Berikan mereka kekuatan baru dan semangat baru di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, Engkau dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Berkati kami dalam setiap pekerjaan, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam usaha kami, berkati kami apa saja yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, baik dalam pimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Mari Tuhan ambil alih dan berkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan baru, berikan semangat baru Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini bersama dengan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan pemerintah terpilih, presiden dan wakil presiden terpilih, kami taruh dalam tangan-Mu Bapa. Ambil alih dan berkati. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan sisa hari kami bersama dengan keluarga, mari Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Seperti biji mata-Mu Tuhan, ambil alih dan pimpin kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau selalu serta bersama dengan kami Tuhan. Engkau meneguhkan dan menguatkan kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat melimpah-limpah atas kami, extra exceeding abundantly, dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu telah dipindahkan di tangan, dan kami terima semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan.
Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.